ya andai mereka tahu. Dan Habib juga kan bukan orang yang bisa bicara di media sosial kan, Habib cuma bisa untuk sabar, udah yang penting aku yang tahu dan lain sebagainya. Tapi kan kita perempuan kayak masih mangkel kalau nggak dikeluarin. Ya, yang tahu proses lahirannya nikmat, makanya kayak mau punya anak 11, aku mikirnya oh mungkin punya anak 11 ya kan nanti punya mantu gitu, punya mantu anak 5 tambah 11 ada yang istrinya 2 dong berarti. enggak boleh. 11. Kalau keinginan gak tercapai jangan anak yang disuruh capai. Enggak, semuanya nikmat prosesnya buat aku. Anak-anak juga masya Allah, justru Kita banyak punya anak yang luar biasa dahsyat apa? Yang pertama, anak kita nggak perlu diatur dengan atur dirinya sendiri. nurut. Nurut. Nah, perlu diatur pasti. Kita udah bikin sistematisnya, aturannya, rulesnya, anaknya ngikutin. Alhamdulillahnya, makanya kalau orang bilang lu enak amat sih mau punya anak banyak bla bla bla, karena alhamdulillahnya kami punya anak-anak yang patuh, nurut, terus juga bisa bekerja sama dengan baik, dalam arti haknya mereka tetap kita berikan. Mereka juga sebagai anak punya tanggung jawab yang mereka juga sudah tahu tanggung jawabnya apa, menghormati orang tua, tanggung jawabnya apa, mereka harus belajar, mereka harus menuntut ilmu, karena itu yang kita harapkan gitu. Mereka harus punya adab akhlak. Jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab yang berat. Anak siapa nih? Oh bagus banget. Hai dulu bilang aku ulang tahun, bilang Kalisa punya baby happy nggak? Ibu tanya dulu. Oh, iya nggak usah dihitungin banyak. Kalisa happy nggak ulang tahun? Punya baby happy nggak? Siapa nama adanya kalau ibu boleh tahu? Khadijah siapa? Oh, Khadijah Alia Basira. Gitu. Jadi memang kita mendidiknya dengan cara benar-benar disiplin, karena buat kita pendidikan formal itu nomor kesekian. Yang pertama tuh adab akhlak dulu. Karena ketika adab akhlaknya baik, kita di rumah tuh orang tua jadinya nikmat banget gitu. Jadinya semuanya berasa apa ya? Berasa indah banget, dan itu yang aku rasain sebagai ibu. Mulai dari Ipeh, karena masya Allah juga adab akhlaknya, ilmunya, bahkan sekarang menurut aku dia lagi mencari keridhoannya Allah dan juga mengikuti jejak Rasulullah juga yang ingin menghafal Quran, hatamkan Quran, mau belajar hadis dan lain sebagainya. Itu buat aku kebanggaan di atas segala-galanya gitu. Jadi kayak sebagai ibu tuh itu udah menjadi kebanggaan aku banget. Sajid, Syatir, adik-adiknya yang berproses juga yang di rumah belajar adab akhlak meskipun dengan penuh drama, penuh menguras emosional juga. Ada yang punya kendala. Jadi kita bersyukur juga gitu. Masya Allahnya Kalisa juga yang akhirnya juga belajar juga adab akhlak, gimana cara dia menghormati kakak-kakaknya, gimana dia menyayangi kakak-kakaknya, mengalah dengan adiknya dan lain sebagainya. Makanya sebagai orang tua kita fokusnya cuma di adab akhlak. Untuk masalah pendidikan lainnya itu bonus buat kita, bukan jadi prioritas. Tapi kalau adab akhlak itu kita jadiin kewajiban anak-anak kita gitu. Karena yang zaman sekarang mirisnya banyak orang yang sukses, banyak orang yang cerdas, tapi adab akhlaknya nggak ada. Padahal adab akhlak itulah yang bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat. Lalu aku photoshoot berdua sama Kalisa, Habib pun nggak ikut gitu. Emang permintaan fotografernya bilang ya namanya kita disponsori ya, jadi mereka yang ngatur, boleh nggak fotonya sama Kalisa aja. Tiba-tiba keluarlah netizen julid yang kok Sajid Syatir nggak pernah diajak gitu. Sebetulnya juga saya tuh nggak diajak juga. Iya. Tapi apapun itu tuh sebenarnya itu kan konsep aja ya gitu. Dan aku juga mikir IP-nya nggak ada. Kalau ada IP pasti kita maunya pasukan lengkap gitu. Dan kita juga pernah photoshoot pasukan lengkap, nggak pernah dibahas. Yang aku pikirin adalah pada saat aku kontraksi bukaan 10 udah lengkap, kita tuh masih mikirin Syatir yang jatuh dari meledak sekolahnya. Jadi kayak di saat, inget gak ya, di saat udah lengkap pembukaan apa, Habib telepon dulu ke sekolah itu Syatir kepalanya nggak apa-apa, nggak ngejeledak gitu. Itu di saat ya lahiran tuh hidup dan mati ya buat aku gitu. Di saat semules itu, sesakit itu, aku harus mikirin juga anak yang lain tanpa kan aku harus bilang gitu. Makanya buat aku ketika aku inget itu, ngebaca itu tuh kayak, kok kalian cuma ngeliat photoshoot yang cuma 1-2 jam, kalian nggak lihat perjuangan aku bertahun-tahun bersama anak-anak gitu, dengan segala
apa ya, upaya terbaik aku gitu. Makanya pada saat aku baper tuh gara-gara itu sih. Ya andai mereka tahu, dan Habib juga kan bukan orang yang bisa bicara di media sosial kan. Habib cuma bisa untuk sabar, udah yang penting aku yang tahu dan lain sebagainya. Tapi kan kita perempuan kayak masih mangkel kalau nggak dikeluarin, ya udah akhirnya aku balesin gitu. Balesin tuh sebenarnya bukan untuk apa-apa, cuman mengajarkan netizen bahwa kalau berkomentar tuh jangan merasa paling benar lah.